Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal UAS Fisika Dasar 2. Untuk nomor yang pertama yaitu sebuah benda terletak 20 cm di sebelah kiri garis divergen yang lensanya memiliki jarak fokus f sama dengan 232 cm. Maka tentukan yang pertama lokasi, dan yang kedua perbesaran bayangan, dan yang ketiga diagram sinar pembentuk bayangan. Untuk diagram sinar pembentuk bayangannya kita menggunakan aplikasi. Namun untuk lokasi dan perbesaran bayangnya kita kerjakan secara manual. Dari soal nomor 1 tadi bisa ditangkap bahwa di sini dapat diketahui nilai S-nya sendiri adalah 20 cm dan nilai F-nya adalah 232 cm dan yang ditanyakan S aksen dan M. Untuk yang C, diagramnya kita menggunakan aplikasi seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk selanjutnya kita mencari S aksen dengan menggunakan persamaan dulu, yaitu 1/S sama 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Nah, 1/S-nya adalah 1/20 ditambah 1/aksen sama dengan 1/-232. Di sini karena negatif karena tadi terletak divergen, jadi cerminnya adalah cermin cekung. Selanjutnya 1/S aksen sama dengan 1/-132 dikurangi 1/20 sehingga menjadi 1/S aksen sama dengan 20 ditambah 232 per min 460 4640 1/S aksen jadi min 252 per 4640. Jadi nilai S aksennya adalah negatif 18,41 cm. Untuk yang kedua kita mencari M. Mencari M ini yaitu min 1/S aksen per S yaitu min 18,41 per 20 yaitu jadi nilai M-nya adalah 0,92 kali. Selanjutnya untuk diagramnya kita akan menggunakan aplikasi. Pertama yaitu kita buka dulu aplikasi Roy Optiknya. Nah, lalu kita masukkan lensa. X-nya kita agak rubah jadi 0. Yaitu F-nya karena lensanya cembung min 232. Setelah itu kita letakkan objeknya. Ya, ini 20 bendanya dan ketinggiannya hanya kita buat 100. Nah, hasilnya pun tetap sama. Ini X sama dengan 18,41. Dengan menggunakan manual, kita kerjakan secara manual ataupun menggunakan aplikasi, hasilnya pun tetap sama. Untuk nomor 2 yaitu dua lensa konvergen. Nah, ini dua lensa konvergen memiliki panjang f1 10 cm, 10 cm dan f2 20 cm dan ditempatkan pada jarak D sama dengan 50 cm. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah,
Bayangan yang dibentuk oleh dua lensa yang terletak antara X sama dengan 30 cm. Maka X ini 30 cm. Maka tentukan posisi benda P dan sifat bayangannya P. Untuk nomor 2, bisa disimpulkan bahwa ini diketahui F1-nya adalah 10, F2 20, dan X-nya 31, D-nya 50. Yang ditanyakan adalah nilai S dan sifat bayangan. Yang pertama kita nyari S2 aksen dulu dengan cara mengurangkan nilai D dengan E, yaitu min 50 min 31. Ya, hasilnya adalah min 19 cm. Setelah itu kita mencari nilai S dengan persamaan 1/S plus 1/S aksen sama dengan 1/F2. Jadi 1/S-nya sama dengan 1/F2 min 1/S aksen. 1/S jadinya 1/20 dikurangi 1/19. 1/S sama dengan 1/S sama dengan 19 tambah 20 per 380. 1/S menghasilkan 39 per 380. Jadi S-nya adalah 9,74 cm. Setelah itu kita mencari nilai Q. Nilai Q-nya adalah D min S. 50 min 9,74. Hasilnya 40,3. Setelah itu mencari nilai P, yaitu 1/P sama dengan 1/F1 min 1/Q sama dengan 1/10 min 1/40,3, jadinya 40,3 kurangi 10 per 403. Jadi 1/P-nya adalah 30 min 30,3 per 430, jadi nilai P-nya 13,3. Selanjutnya untuk nilai M, bisa nilai M yaitu S aksen per S, S aksen per S kali Q per P. Jadi 19 min 19 per 9,74 dikalikan dengan 40,3 per 13,3. Hasilnya min 20.150 per 3.409, atau bisa diringkas menjadi min 5,9 kali. Dan sifat bayangannya adalah terbalik, maya, dan diperbesar. Untuk nomor 2 ini kita menggunakan dua lensa sekaligus. Pertama, lensa pertama, ini X-nya kita ganti 0. Lalu F-nya sudah diketahui yaitu 10. F-nya 10. Lalu kita letakkan lensa yang kedua, X-nya yang nilai D tadi kita buat min 50, selesai. F-nya, F2-nya adalah 20. Setelah itu kita letakkan objeknya. Nah, ini X-nya. X-nya kita sudah ketahui tadi, kita cari jarak adalah 13,3. Ini 13,3. Lalu hanya kita buat 100. Nah, sudah terlihat perhitungannya sama seperti kita mengerjakan manual. Nilai X-nya tadi sudah diketahui 31, ini X-nya 31. Lalu untuk nilai H-nya adalah
588 sekian karena kita menggunakan H sama dengan 100. Untuk sifat bayangannya yaitu terbalik, maya, dan diperbesar. Selanjutnya nomor 3, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Nah, tentukan besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, di sini dapat diketahui nilai R1-nya ini. Nilai R1-nya 1, R2-nya 6, dan R3-nya 2, R1-nya 1, R2-nya 6, dan R3-nya 2. Lalu V-nya sama-sama 12. Langsung saja kita mencari kuat arusnya, yaitu dengan menggunakan hukum Kirchhoff, yaitu sigma E plus sigma R sama dengan 0. Nah, sama dengan di sini min V2 dikurangi V1 ditambah IR1 ditambah IR2 ditambah IR3 sama dengan 0. Jadi min 12 plus I1, R-nya kan 1, berarti I1 plus I6 plus I2 sama dengan 0. Min 12 jadi min 24 plus I plus 6I plus 2I. Kita jadikan 1, jadi ini 9I sama dengan 24. I-nya jadi 24 dibagi 9 sama dengan 2,66 ampere atau 2,7 ampere. Selanjutnya kita akan menggunakan melalui aplikasi. Untuk nomor 3 ini kita menggunakan aplikasi Electric Circuit Studio. Langkahnya kita gambar terlebih dahulu rangkaian listriknya. Kita membutuhkan resistor sebanyak 3. R2, R1, R2, R3. Lalu kita membutuhkan baterainya sebanyak 2. Lalu kita hubungkan, yaitu jangan lupa draw-nya. Untuk R1 tadi nilainya 1 ohm. Untuk R2 nilainya R1 1 ohm, R2 6 ohm. Untuk R3 2 ohm. Setelah itu baterainya 12 volt. Lalu kita run. Nah, pada nomor 3 tadi kita mencari kuat arus. Ini sudah ketemu nilai kuat arusnya adalah 2,7 ampere. Jadi semua yang dikerjakan secara manual maupun menggunakan aplikasi itu sama, nilainya sama. Nomor yang terakhir adalah nomor 4, yaitu bila sakar S
ditutup, maka kuat arus pada hambatan 4 ohm ini berapa gitu. Maka kita ditanyakannya kuat arus pada hambatan 4 ohm. Ini jadi nilai R1-nya 4, R2-nya juga 4, R2-nya 4, R3-nya 2 ohm. Untuk V-nya, V1 4 ohm dan V2 2 ohm. Langsung saja kita bahas. Untuk nomor 4, ya langkah pertama adalah mencari R totalnya dulu. Sudah diketahui tadi R1 sama dengan 4, R2 4, R3 2. Hanya kita nyari R totalnya terlebih dahulu dengan cara seper R total sama dengan seper R1 plus seper R2 plus seper R3, yaitu seper 4 ditambah seper 4 ditambah seper 2. Jadi 1 tambah 1 tambah 2 per 4, yaitu 4 per 4, jadinya R totalnya jadinya 1. Lalu kita mencari V4 ohm. Berarti 1 kali 4 per 4 ditambah 2 per 2. Berarti 1 kali 4 tambah 4 per 4 sama dengan 1 kali 2. Hasilnya V4 ohm adalah 2 ohm. Sekarang kita mencari kuat arus ketika 4 ohm, yaitu V ketika 4 ohm dan R ketika 4 ohm, yaitu 2 per 4 sama dengan 0,5 ampere. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan aplikasi. Untuk nomor 4 ini masih sama menggunakan Electric Circuit Studio. Kita gambarkan dulu rangkaiannya. Kita membutuhkan 3 resistor R1, R2, dan R3. Itu kita membutuhkan baterai sebanyak 2 juga. Kita pindah. Baterainya 2. Kita hubungkan. Jangan lupa drawnya. Untuk R1 tadi nilainya adalah 4 ohm. 4 ohm. R2 nilainya sama 4 ohm. R3 nilainya 2 ohm. Dan baterainya 4 volt dan 2 volt. Kita mencari kuat arus yang pada hambatan 4 ohm. Jadi kita carinya yang 4 ohm aja agar terlihat. Lalu kita play. Nah, ini sudah terlihat nilai dari kuat arus pada hambatan 4 ohm yaitu 0,5 ampere. Jadi sama mengerjakan secara manual ataupun menggunakan aplikasi tetap sama nilainya.
nilainya 0,5 ampere.